Haleluya. Shalom saudaraku. Nikmati kebaikan Tuhan. Lewat pujian ini mari angkat suaramu dan nyatakan. Ya Allah bagi kita tempat perlindungan, sumber sukacita. Haleluya. Here we go. Ya Allah bagi kita tempat perlindungan, sebagai penolong yang setia dalam kesesakan. Ya Allah bagi kita, come on, benteng kehidupan, gunung batu keselamatan, takkan tergoncangkan. Ku kan bersorak memuji Tuhan, rayakan kebesaran-Mu. Ku kan menari bersukacita di dalam hadirat Tuhan. La 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 la. Haleluya, haleluya. Selamat pagi, shalom, shalom semua. Amin. Saya melihat wajah-wajah penuh sukacita, baik yang di atas maupun yang di bawah. Amin. Kita siap untuk memuji Tuhan, siap untuk menyembah Tuhan. Amin. Haleluya. Oke, kita akan memulai ibadah kita. Kita bersyukur bahwa Tuhan Allah kita yang sudah memimpin kita pada pagi hari ini. Seberapapun kita alami, mungkin suka duka dalam kehidupan kita selama 1 minggu ini, tapi percayalah, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Haleluya. Bahkan ketika kita memiliki iman, iman kita itu kuasa iman yang akan mengalahkan dunia. Amin. Saya undang kita bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Yesusku, penyelamat
gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada padamu. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami siap memuji Engkau dengan penuh sukacita. Amin. Siap memuji Tuhan sekali lagi. Amin. Kita tetap berdiri, kita akan naikkan pujian kita bahwa Allah kita itu adalah Allah yang kuat, Allah yang hebat. Dia Allah yang dahsyat. Amin. Kita bertepuk tangan. Yang kanan tepuk tangan, yang di atas juga. Amin. Seberapa banyak musuh di depan kita, kita akan lawan. Meskipun musuh di depanku, kita akan menghadang langkahku. Kau sungguh engkau bersamaku.
bersukacita untuk memuji Tuhan? Amin. Kalau kita memuji Tuhan tidak ada capeknya ya. Kita harus bersyukur karena Allah kita Allah yang hidup. Amin. Haleluya. Mari kita sambil bertepuk tangan. Dan saat ini kita terlebih mau membuka telinga kita untuk kita mau menerima apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kita. Amin. Amin. Tuhan pernah mengatakan bahwa jika iman kita hanya sebesar biji sesawi atau sekecil biji sesawi pun kita dapat memindahkan gunung, bahkan laut pun akan menjadi jalan. Badai pun bisa diredakan oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Sekalipun ku memiliki iman sekecil
Tuhan, kami bersyukur di dalam hidup kami boleh mengenal-Mu. Bahkan lebih lagi Engkau mengenal kami. Kami bersyukur memiliki Engkau di dalam kehidupan kami yang sementara ini. Kehidupan kami yang rapuh ini. Kehidupan kami yang mudah patah ini. Engkau adalah Allah yang dahsyat, Allah yang besar, Allah yang memberi semua untuk mendapatkan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu pagi hari ini menjadi terang bagi kami, menjadi kekuatan bagi kami, dan menjadi dorongan untuk kami dekat dan semakin dekat dengan-Mu. Berkata-katalah ya Tuhan, kami di dalam pertolongan Roh-Mu membuka telinga kami, pikiran kami, dan hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Pagi ini kita mesti buka Alkitab kita dari 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Mungkin kalau tidak bawa Alkitab, saudara bisa ditampilkan di layar? 1 Yohanes 1 ayat 5. Kalau boleh ditampilkan 5-5-nya ayatnya karena nggak mungkin dilihat satu-satu. 5-5-nya bisa sekaligus. Satu-satu, kalau satu-satu saudara tidak bisa melihat keindahan dari ayat 1 sampai 5. Tapi kalau bawa Alkitab atau lihat di HP saudara, semoga masih kita bisa telusuri keindahan daripada 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 5. Dan saya akan buang sedikit dan mungkin tidak sedikit waktu hanya untuk mengajak saudara lebih dahulu menganalisa bentuk struktur pasal 5 ayat 1 sampai 5. Ya, sudah dibuka? Saudara pasti akan sangat tertarik pada cara menulis ayat-ayat ini. Baik, kita mulai. Perhatikan ayat 1. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Di situ ada dua kata yang penting, percaya dan lahir. Ya. Siapa percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Urutannya perhatikan, percaya dulu baru lahir. Sekarang kita lihat ayat 5. Ayat 4 dan 5. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Perhatikan dua kata yang ada di ayat 1 muncul gak? Muncul lagi, yaitu kata percaya dan lahir. Cuma urutannya dibalik. Ya kan? Sekarang lahir dulu, baru percaya. Sudah? Kalau yang di atas percaya bahwa Yesus ini, maka dia lahir dari Allah. Yang bawah lahir dari Allah mengalahkan dunia. Siapa mengalahkan dunia? Itu orang yang percaya kepada Kristus. Yang kedua sekarang kita perhatikan. Di bagian ayat 1, percaya kepada Kristus, dia lahir dari Allah. Kemudian mulailah dibicarakan apa? Setiap orang yang mengasihi dia, yang melahirkan, mengasihi juga dia yang lahir daripadanya. Mengasihi bab yang lahir, siapa yang melahirkan kita? Yaitu Allah. Mengasihi juga dia yang lahir daripadanya. Jadi di situ urutannya, yang melahirkan kita kasihi, yang dilahirkan juga kita kasihi. Ya kan? Tapi menarik lagi, saudara lihat ayat 2 dibalik lagi sama dia. Ngomongnya sama tapi dibalik.
Bagaimana dia balik? Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Jadi kalau di ayat 1b kita mengasihi Allah yang melahirkan dan mengasihi anak-anak yang dilahirkan. Tetapi di ayat 2 dibalikan, kita mengasihi anak-anak yang dilahirkan, maka kita mengasihi Allah yang melahirkan. Jadi kalau begitu kita sudah lihat ada 2 bolak-balik di sini. Yang pertama, percaya lahir, di bawah lahir percaya. Yang kedua, mengasihi Allah yang melahirkan anak-anak dan mengasihi anak-anak yang dilahirkan. Dibalik lagi mengasihi anak-anak yang melahirkan, mengasihi Bapa yang melahirkan. Lihat gak? Sekarang sudah lihat poin yang ketiga. Kalau di ayat yang ke-1, kedua sampai ketiga, itu percaya dan lahir dikaitkan dengan mengasihi. Mengasihi siapa? Mengasihi Allah yang melahirkan. Mengasihi anak-anak yang dia lahirkan. Dia balik mengasihi anak-anak yang dia lahirkan. Mengasihi Allah yang melahirkan. Tapi di bawah, mulai dari ayat 4 dan 5, lahir dan percaya itu dikaitkan dengan apa? Kita baca, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapa yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Jadi sekarang lahir dan percaya atau percaya dan lahir itu dikaitkan dengan mengalahkan dunia. Jadi di sini sebetulnya cuma bicara 2 hal. Percaya pada Yesus kamu dilahirkan menjadi anak Allah. Dan itu akan membawa kita mengasihi Allah dan mengasihi anak-anak Allah yang lain. Tapi di bawah saudara-saudara, kalau kita percaya, kita akan mengalahkan dunia. Karena apa? Kita dilahirkan, kita akan diberi kemenangan untuk mengalahkan dunia. Lantas apa hubungannya antara mengasihi Allah, percaya, dilahirkan, kemudian mengasihi Allah, mengasihi anak-anak Allah, dengan kemudian lahir karena kita percaya dan kita mengalahkan dunia? Ada hubungannya enggak? Jadi paragraf ini cuma bicara 2 hal. Kalau kita yang percaya sudah dilahirkan, dilihat dari satu sisi dia akan mengasihi Allah dan mengasihi anak-anak Allah. Tapi dilihat dari sisi lain, dia mengalahkan dunia. Ini sebenarnya membicarakan satu hal yang sama kalau begitu. Cuma dilihatnya dari depan sama dilihat dari belakang. Kenapa kita bilang ini bicara hal yang sama? Sebab sudah lihat ayat 4 ada sambungannya. Setelah dia bicara ayat 1-3 disambung dengan kata apa? Sebab. Ya kalau begitu ayat 4 ini enggak lepas dari ayat 1-3. Iya kan? Dia lagi menjelaskan kenapa kita bisa lakukan ayat 1-3. Sebab kamu mengalahkan dunia. Kenapa bisa mengalahkan dunia? Karena kita percaya kepada Kristus dan dilahirkan oleh Allah. Tapi kalau di atas dia ngomong percaya dan dilahirkan dengan Allah, akibatnya kita jadi mengasihi Allah dan anak-anak Allah. Nah, saudara bisa lihat itu struktur ya, kalau bisa ditulis malah kalau saudara lihat ya, nomor 1 percaya kepada Yesus Kristus. Nanti ditutup di ayat 5 kembali kepada poin 1, percaya kepada Kristus. Poin 2, lahir dari Allah. Nanti ditutup di bawah poin 2, lahir dari Allah lagi. Jadi nulisnya itu 1, kemudian 2, 2. Saudara akan lihat 3, 4, 4. Dan kemudian yang jadi inti nanti adalah satu-satunya yang gak ada paralelnya adalah melakukan perintah Allah.
Jadi jelas melakukan perintah Allah di sini terkait di atas mengasihi Allah dan sesama, anak-anak Allah, dan mengalahkan dunia. Ya, kalau saudara bisa tampil 5 ayat, saya bisa tunjukin itu ya, struktur yang sangat indah dari bagian ayat 1 sampai 5 ini. Nah, saudara-saudara, sekarang kita coba bicarakan karena tema saya iman yang mengalahkan dunia. Itu yang diberikan kepada saya, yang diambil kemudian dari pasal 5 ayat 1 sampai 5. Pertanyaan kita jadi begini, saudara-saudara ya. Kenapa mengasihi Allah dan mengasihi anak-anak Allah itu dikaitkan, dihubungkan, itu terjadi kalau karena iman kita mengalahkan dunia. Jadi apa hubungannya? Nah, yang pertama kita mesti pahami, saudara-saudara, dunia yang dimaksud di sini itu dunia apa? Kenapa mesti dikalahkan? Ya, kenapa kita mesti menang atas dunia ini? Yohanes itu punya banyak sekali pemahaman tentang dunia. Jadi kalau saudara baca kata dunia di dalam Injil Yohanes, surat Yohanes itu pengertiannya bisa beda-beda. Yohanes 3:16 misalnya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi dunia ini adalah dunia yang dicintai oleh Allah sampai dia rela memberikan Yesus mati bagi dunia ini. Tetapi kalau saudara baca 1 Yohanes pasal yang kedua, kita jadi kaget karena tiba-tiba di 1 Yohanes pasal 2 kita kok malah dilarang mengasihi dunia. Bunyinya begini, saya bacakan pasal 2 ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan yang ada di dalamnya. Loh, kalau Allah sendiri mengasihi dunia, kok kita disuruh jangan mengasihi dunia? Kalau begitu sama enggak pengertiannya dunia di Yohanes 3:16 dengan pasal 2 1 Yohanes ayat 15? Enggak sama. Lain lagi saudara, kalau kita baca Yohanes 17, Yesus berkata kita bukan dari dunia. Itu sebabnya dunia membenci kita. Kamu bukan dari dunia seperti saya. Dunia membenci saya, maka membenci engkau juga. Dunia dipandang sebagai yang memusuhi Allah. Itu Yohanes 17. Tapi di 1 Yohanes 2:15-17 itu tidak seperti Yohanes 3:16 pemahamannya. Juga tidak seperti Yohanes 17. Diuraikan di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 15. Kenapa kita tidak boleh mengasihi dunia? Saya teruskan ya. Dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Oh, langsung kita lihat kalau begitu. Kenapa mengalahkan dunia itu dihubungkan dengan mengasihi Allah dan mengasihi anak-anak Allah. Mulai kelihatan kan? Karena kalau sampai kamu tidak bisa mengalahkan dunia, tidak akan ada kasih kepada Bapa. Jelas, Yohanes di depan sebelum pasal 5 dia udah bilang dulu, jangan kamu kasih dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak akan ada di dalam orang itu. Artinya apa? Kalau kita tidak bisa memenangkan dunia ini, maka kita tidak mungkin bisa melaksanakan ayat 1-3. Kalau begitu, apa yang dimaksudkan oleh Yohanes dengan dunia di sini? Dia uraikan, sebab di ayat 16 ya, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jadi yang dimaksud dengan dunia di sini adalah sistem-sistem nilai, perkara-perkara utama yang dikejar oleh dunia ini. Hal-hal yang dipandang paling penting, hal-hal yang dipandang sebagai tujuan utama daripada hidup manusia.
Jadi dunia di dalam 1 Yohanes itu punya pemahaman bukan isinya manusia, bukan keberdosaan sehingga Allah ingin menebusnya, tetapi pengejaran-pengejaran, perkara-perkara yang dipandang utama bagi hidup seorang manusia. Apa itu? Cuma 3 disebut, keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Ada yang menguraikan 3 unsur ini, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup di dalam bentuk, dia katakan menggejala di dalam 3 isme. Yang pertama adalah hedonisme. Hedonisme itu adalah sebuah cara hidup, cara pandang bahwa hidup itu yang paling penting adalah cari apa yang kamu suka. Dalam arti indrawi, yang bikin mata lu seneng, yang bikin kuping lu enak, yang bikin mulut lu enak, yang bikin hidup seksualmu enak. Itu paling utama dalam hidup. Hidup itu buat apa? Bersenang-senanglah. Saudara tahu zaman kita ini disebut zaman apa? Zaman kita salah satu ciri yang paling kuat, paling besar. Dan kita bisa lihat uang dunia ini, saudara tahu paling besar dipakai buat apa? Kesehatan, militer, pendidikan. Coba, buat apa? Uang paling banyak di dunia ini yang saudara pakai atau budgeting yang dunia ini pakai. Paling besar buat apa? Kesehatan, pendidikan, militer. Oh, militer pasti besar kan ya? Tapi ada satu saudara mengalahkan ini semua. Apa itu? Apa Pak? Entertainment. Saudara tahu bikin satu film bisa habis berapa juta dolar? Satu film yang durasinya paling panjang 2 jam. Iya, kalau bikin satu film bisa jutaan dolar. Dan kalau film itu box office, pendapatannya juga enggak kira-kira. Dan saudara tahu juga kan usaha entertainment yang paling gila hari ini adalah pornografi. Karena pendapatannya gila-gila. Maka orang berkata zaman kita adalah zaman entertainment. Termasuk saudara lihat hari ini, orang kalau ke gereja pun dia cari apa? Utama. Dan betul, kita juga ngomong entertainment itu ada 2 macam, ada yang halal dan haram. Salah satu yang halal adalah ke gereja. Dia cari entertainment yang rohani, yang menyenangkan dia. Ke gereja itu, jadi sekarang gini, kenapa nggak ke gereja itu, tapi kamu ke gereja itu, oh yang itu enak. Yang itu menyenangkan, yang itu dapat suasananya, pujiannya. Jadi kita hari ini begitu mementingkan apa yang menyenangkan indera kita. Itu satu. Yang kedua, saudara-saudara, orang mengatakan apa yang disebut oleh Alkitab keinginan daging. Itu sebenarnya bukan keinginan, saudara. Lust. Lust itu adalah nafsu. Ya, keinginan yang bukan keinginan biasa. Yang kedua, bukan hanya hedonisme, tetapi disebut materialisme. Kita itu berdiri lebih lama untuk menumpuk dan memiliki harta yang lebih dan lebih. Dan yang terakhir, saudara-saudara, disebut sebagai egoisme. Egoisme itu adalah sebuah kehidupan yang paling penting adalah diri saya sendiri. Di Indonesia paling gampang ya untuk hedonisme. Iya. Hedonisme, materialisme, satu lagi adalah egotisme. Egotisme sederhana, saudara. Hidup yang paling penting itu adalah saya. Seluruh dunia harus mementingkan saya. Saya suka pikir ya, orang kalau naik motor tuh motong-motong seenaknya, parkir seenaknya. Itu menunjukkan apa? Yang penting gua mau apa-apa. Orang lain sebel banget. Rumah saya dekat pasar,
Jadi orang bisa parkir motor sampai mobil nggak bisa lewat. Jadi apa yang dia pikir? Yang penting saya, orang lain mau gimana, mau jadi susah, jadi terhalang, jadi enggak peduli, saudara-saudara. Dan belakangan ini kita berbicara soal korupsi, penggelapan, pencucian uang sampai triliunan. Ada orang yang cari makan itu sesuap nasi setengah mati. Ada orang yang makan duit sampai begitu banyak. Saya pikir, kenapa orang bisa lakukan itu? Karena nggak peduli orang lain. Memperkaya dirinya sendiri, menyenangkan dirinya sendiri, saudara-saudara. Jadi termasuk kalau orang naik motor tuh motong-motong. Karena apa? Dia bilang apa? Yang penting dua, orang nggak penting. Maka kalau ngantri bisa motong. Karena apa? Anda tidak penting, saya yang paling penting. Pernah saya melihat sopir bus itu motong sekarang, dan orang kan mesti mikir kan ini bus kan. Saya pikir dia baru pegang kuasa sebuah kemudi bus itu, udah jadi semena-mena. Bagaimana kalau dia pegang jabatan yang lebih tinggi? Yang penting saya, orang lain nggak penting, maka dia boleh korbankan, dia boleh injak-injak, dia boleh tidak pedulikan sama sekali. Nah, saudara-saudara, ini bentuk daripada sebuah kondisi rohani, kondisi yang tidak disadari, tetapi mengatur perilaku dari bangun tidur dan pikir bagaimana hari ini cari duit. Kesenangan apa yang kita mau nikmati, makan apa yang paling enak, nonton apa yang paling bagus. Itu mengakibatkan saudara-saudara dari tiga hal ini kenapa dikatakan akan menghilangkan kasih Allah dari kita. Karena yang pertama, maka terjadilah di situ sebuah kehidupan penyembahan berhala. Untuk hal ini saya perlu jelaskan dengan lebih detail, lebih dalam, lebih baik. Saya kira saya bisa pakai satu contoh di dalam Alkitab, apa itu penyembahan berhala. Karena saudara tahu surat Yohanes pasal 1 Yohanes ini ditutupnya pakai apa? Kalimat terakhir daripada 1 Yohanes. Jadi setelah dia menulis pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5, waktu dia mau tulis selesai surat 1 Yohanes, saudara tahu nggak apa yang dia tulis? Dia bukan tulis sekian dulu ya sampai di sini, nanti lanjut lagi. Gitu. Bukan. Atau maaf ya kalau ada kata-kata yang menyinggung. Bukan. Dia tulis kata terakhir adalah waspadalah pada berhala. Berarti itu ancaman besar. Sehingga dia tulis panjang lebar tentang dunia ini. Dan yang paling mengancam, yang bisa mengambil sampai tidak ada kasih Allah di dalam hati kita adalah berhala. Apa itu berhala? Karena dengan keangkuhan hidup, dengan mencari keinginan atau lasnya daging, lasnya mata, kasih Allah tidak ada di dalam orang itu. Karena dia akan bawa kita kepada satu efek yang paling bahaya, penyembahan berhala. Nah, untuk itu saya ajak saudara buka, ini contoh aja, Matius pasal 19. Kita perlu belajar mendalami bagian ini untuk mengerti secara baik apa itu penyembahan berhala, sehingga nanti saudara dan saya jadi gampang untuk memeriksa hidup kita. Ada enggak ini racun virus ini yang akan menggeser kasih saya kepada Allah, dan otomatis itu menggagalkan ayat 1-3 daripada 1 Yohanes 5. Itu sebabnya kenapa ayat 1-3 lanjutannya sebab kamu mengalahkan dunia. Kalau ini tidak bisa dikalahkan, ayat 1-3 pasti gugur. Jadi iman mengalahkan dunia itu dibicarakan bukan dalam satu konteks sendiri, melainkan di dalam kaitan kasih kepada Allah dan kasih kepada anak-anak Allah. Ya, saya ulang. Jadi waktu Yohanes menulis iman yang mengalahkan dunia, dia bukan lagi bicara iman yang mengalahkan dunia secara berdiri sendiri, tetapi di dalam kaitan
Sebab ini bisa dilakukan sebab kamu sudah mengalahkan dunia. Jadi kalau ini tidak terjadi, maka yang di atas tidak terjadi. Yap. Mari kita lihat apa itu penyembahan berhala. Matius pasal 19 ayat 16 sampai dengan ayat 22. Dibuka ya Alkitabnya karena saya harus ajak saudara menganalisa. Pasal 19 Matius ayat 16 sampai dengan 22. Ada seorang datang kepada Yesus. Saya kira saudara sering baca bagian ini dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormati ayahmu dan ibumu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang." Segitu dulu. Jadi waktu dia mencari hidup kekal, seperti biasanya agama, bertanya, apa yang saya mesti lakukan? Perbuatan baik apa? Amal apa? Ibadah apa yang saya mesti kerjakan supaya bisa masuk surga? Yesus jawab, ya, jangan bunuh, jangan berzina, hormati orang tua. Jawaban Yesus ini ngambil dari mana? Jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucap saksi dusta, hormati orang tuamu, jangan membunuh. Ini nih jawaban ini ngambil dari mana? 10 hukum. 10 hukum itu kan dibagi dua ya, 10 hukum ya. 1 sampai 4 itu mengatur hubungan manusia dengan Allah, nggak boleh ada Allah lain, jangan menyembah patung-patung, gambar Allah di laut, di langit, nggak boleh. Kuduskan hari Sabat, jangan sebut nama Allah sia-sia. Itu kan hukum 1 sampai 4. Tapi mulai hukum ke-5 sampai ke-10 isinya adalah hubungan manusia dengan manusia. Hormati orang tua, jangan bunuh, jangan saksi dusta, jangan berzina, jangan menginginkan barang milik sesamamu. Nah, waktu Yesus menjawab pertanyaan orang ini, hukum yang mana? Yesus kemudian jangan membunuh, jangan berzina. Itu hukum bagian keberapa? Bagian kedua yang mengatur hubungan manusia dengan manusia, ya kan? Jadi kita bertanya, kalau gitu kenapa Tuhan tidak menyebut hukum pertama itu hubungan manusia dengan Allah? Kok dia tidak bilang begini waktu ditanya ya? Kalau kamu mau masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Pemuda itu bertanya, perintah yang mana? Mestinya kata Yesus, 1, jangan ada Allah lain dalam hidupmu. 2, jangan sebut nama Allah sia-sia. 3, jangan sembah berhala. 4, kuduskanlah hari Sabat. Itu saudara baca ya sampai 22, enggak ada. Yang ada cuma hukum manusia dengan manusia. Jadi pertama pertanyaannya, kok enggak ada ya hukum pertama itu? Yang kedua pertanyaan, benar enggak ada? Benar enggak ada? Kita lanjut ya. Kata orang muda itu kepadanya, semua telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergi jual segala milikmu, berikan kepada orang miskin, maka engkau memperoleh harta di surga, kemudian datanglah, ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Di mana hukum pertama? Di sini. Ternyata waktu orang ini pergi dengan sedih, alasannya apa? Hartanya banyak. Yesus meminta dia memilih, ikut aku atau pilih hartamu. Waktu dia pergi dengan sedih, ini Yesus sedang mendudukkan dirinya sejajar dengan hartanya, ya kan? Hartamu dengan aku sejajar. Bisa nggak kamu lepas itu ikut aku? Dia nggak bisa. Dia lepas Yesus,
pilih hartanya. Jadi di sini hartanya jadi apa tuh? Jadi Tuhan. Berarti orang ini punya Allah lain nggak dalam hidupnya? Hukum pertama, jangan adalah Allah lain di dalam hidupmu. Pemuda bilang, kalau Tuhan itu Allah, harta Allah, aku tinggalkan Tuhan, aku ikut hartaku. Jadi apa itu berhala? Berhala adalah yang bukan Tuhan kita tuhankan. Yang adalah Tuhan kita tidak tuhankan. Apakah ini sederhana? Enggak sederhana. Saudara percaya atau tidak, kita memang menyebut Allah sebagai Tuhan. Tetapi mau enggak mau, kalau saudara betul periksa, hartamu itu Tuhanmu. Pernahkah saudara khawatir kalau nggak ada Tuhan dalam hidup saya tuh gimana ya? Dengan kalau besok gak ada duit gimana nih? Kalau besok gak ada kerjaan gimana nih? Kalau suami saya tiba-tiba nih lagi sakit meninggal gimana nih? Kalau khawatirmu begitu menguasaimu sampai Tuhan pun tidak berdaya apa-apa, berarti tempat kita bergantung apa dong? Seorang ibu waktu dikunjungi suami lagi sakit berat, Pak doain supaya sembuh, karena kalau sampai suami saya pergi, saya gimana dong? Saya nggak pernah dengar loh, kalau Tuhan sampai pergi dari saya gimana saya? Tapi kalau saya kehilangan kerjaan ini gimana saya? Kalau saya kehilangan istri dan suami saya gimana saya? Baru-baru ini teman saya dapat beberapa bulan lalu dia tunjukkan sebuah WA kepada saya. Ada seorang jemaat di sebuah pulau di luar Jakarta. Itu kirim WA minta pendeta teman saya ini untuk berdoa bagi istri yang kena kanker stadium 4. Dia bilang, Pak tolong, saya tahu Bapak punya kuasa doa, Tuhan pasti dengar Bapak, supaya tolong doakan istri saya, karena kalau tidak ada istri saya nggak tahu bagaimana hidup saya. Istri saya pendamping saya, istri saya yang paling mengerti saya, dia teman saya satu-satunya. Kalau sampai dia meninggal, saya ditinggal sendiri, saya nggak tahu hidup saya bagaimana. Saya pikir ini yang jadi Tuhan dalam hidupmu yang mana ini? Saudara-saudara, ketika yang bukan Tuhan itu kita jadikan Tuhan, maka semua berkat-berkat Tuhan kita akan minta dari Dia. Kalau uang yang kita jadiin Tuhan, saudara akan tahu berkat-berkat Tuhan kita minta dari Dia. Rasa aman itu yang bisa kasih kita uang atau Tuhan? Gampang jawabnya kan? Tapi prakteknya enggak, Anda tidak datangkan rasa aman dari Tuhan. Enggak ada duit hari ini, besok juga enggak ada duit, enggak apa-apa, selama ada Tuhan kita aman. Kagak ada tuh yang ngomong begitu. Ketika rasa aman kita minta dari uang, saya tanya ya, saudara kalau pengen punya rasa aman dari uang, saudara mesti pegang berapa duit? Baru rasanya aman. Coba. Yang kedua, orang itu sebetulnya punya duit lebih untuk supaya ada makan, ada listrik, ada air, atau supaya kita jadi orang terhormat. Saudara tahu ya, kita itu kalau buat cuma hidup, makan, minum, rumah, uang sekolah, butuh duitnya nggak banyak. Nggak terlalu banyak. Tapi kalau kita mau jadi orang terpandang gara-gara punya duit, kita mesti punya berapa duit coba? Makanya orang sekarang ya saudara, kalau pakai baju kenapa mesti bermerek? Kalau pakai mobil, kenapa mesti mobil yang bermerek? Karena mobil kan fungsinya bahwa kita dari tempat ini kan ke tempat itu, transport, betul gak? Baju itu fungsi apa? Nutup badan supaya jangan masuk angin atau kepanasan. Tetapi orang sekarang pakai baju, pakai mobil bukan buat fungsi utama transport atau tutup badan, tapi buat apa? Lu lihat mobil gue, lu tahu siapa gue. Lu lihat merek baju gue, lu tahu gue kelas berapa. Maka kalau nggak pakai baju bagus yang bermerek, nggak pakai mobil yang
Saudara mungkin nggak begitu ya. Saya mesti pakai BMW yang kelas paling terakhir supaya orang tahu siapa gue. Mungkin nggak gitu. Kita terbalik, orang-orang kelas menengah ke bawah. Kalau di tengah orang pada bawa BMW, lu bawanya ember, minder. Waduh, ini orang gede-gede, saya kok cuma bawa sepeda bebek. Kok minder, saudara-saudara? Jadi bentuknya yang satu jadi sombong karena punya barang, yang satu minder karena nggak punya barang. Itu sama, yaitu apa? Harga diri saya, prestise saya, identitas saya, bukan Tuhan yang nentuin. Apa? Barang yang aku punya. Itu mah gampang, saudara. Yang minder-minder begini nih, tinggal kasih kesempatan, udah pasti dia gila itu ngejar duit. Pasti dia beli barang-barang mewah. Untuk apa? Atasi harga dirinya. Orang kalau mau punya rasa aman, saudara-saudara. Jadi itu yang saya pikir ya. Kenapa sih kalau cuma buat makan, minum, rasa aman supaya saya besok ada makan, ada minum dan seterusnya. Itu paling ya 15 juta sebulan cukup gak? Uang sekolah anak, bayar listrik, bayar air, beli beras, sayur. Cukup gak? Cukup kan? Oke, kalau nggak cukup 20 juta ada sebulan. Kalau nggak cukup juga lu gila dah. Tapi pertanyaan saya, kalau 20 juta aja cukup udah bisa bayar uang sekolah, bayar uang kebersihan rumah, bayar pembantu dan seterusnya. Lu buat apa duit sampai triliunan? Buat apa? Makan tetap, orang bilang makan tetap 3 kali. Emang kalau triliun makan 100 kali? Naik mobil tetap 1, ya walaupun mewah tetap 1. Kenapa mesti 5 yang bagus-bagus? Semua mobil mewah ada, Ferrari ada, apa itu yang sampai lupa tuh mereknya. Pokoknya semua mobil mewah dia tumpuk di rumah. Sudah nih buat apa? Uang triliunan tuh buat apa? Itu bukan lagi, saudara-saudara, buat kebutuhan dasar. Orang pegang triliunan buat apa? Buat kebutuhan rohani, rasa puas, rasa aman, rasa berkuasa. Dan yang paling lagi penting adalah gue ini orang kaya. Itu bukan lagi kebutuhan jasmani, kebutuhan kehidupan biasa, tetapi kita mempunyai keuangan begitu rupa karena apa? Mau ngisi kebutuhan rohani kita. Yang cuma Tuhan yang bisa kasih. Hedonisme misalnya ya, mencari kepuasan, kenyamanan dari seks. Saudara tahu, coba pernah berpikir, Salomo kenapa mesti sampai punya 1000 perempuan? Kenapa coba? Karena waktu dia coba 1, bosen kan? Kalau 2 mungkin lebih enak. Makanya kenapa suami mesti punya ibu-ibu yang galak, yang cerewet, supaya dia bilang 1 aja gua kapok, apalagi 2. Gitu. Kenapa saudara-saudara Salomo 1000 selirnya, belum istrinya itu? Karena waktu dia cari kepuasan, cari kenyamanan, cari kenikmatan hidup dari seks. 1, bosen, coba 2. Puas ya? Enggak, bosen, coba 3. Sampai 10, dia nggak bilang gini, akhirnya saya puas, udah nggak cukup, udah nggak nambah, cukup 10. 10 aja kan kalau seminggu 1 ganti-ganti, masih lebih 3 kan? Enggak cukup. Sampai 100. Enggak cukup. 200 juga kalau begitu. 300 setahun tuh setiap hari ganti. Cukup. Sampai dia udah lupa hari pertama gua sama siapa ya. Akhir tahun waktu dievaluasi pertama, hari kedua, hari ketiga, dia udah lupa, saudara-saudara. Kenapa sampai 1000? Karena ketika yang bukan Allah dipakai untuk mengisi
keinginan daging, keinginan mata. Itu nggak bisa, saudara-saudara. Nggak mungkin. Kita punya kebutuhan rohani yang tidak terbatas, dipakai barang-barang yang terbatas untuk ngisi, mana bisa. Maka Salomo setelah sampai pada yang ke-1000, menurut saudara dia bilang akhirnya gue puas. Ya. Dia nyari yang ke-1001. Panglima bilang udah habis pak, nggak ada stok. Kalau mau nunggu karena masih kecil. Betul, orang tidak mungkin puas setelah korupsi triliunan. Menurut saudara dia puas? Gak mungkin puas. Kalau bisa ngambil seluruh Indonesia. Orang bilang mencari kepuasan, mencari ketentraman, mencari isi hidupmu daripada yang bukan Allah tapi ciptaan. Itu seperti orang haus minum air laut. Setelah minum gelas terakhir, dia ngomong gini, aku masih haus. Maka terjadilah apa yang disebut kecanduan. Dan kalau sudah jadi kecanduan, terjadilah perbudakan. Itu sebabnya orang-orang yang cari kepuasan dari keinginan daging, keinginan mata, itu tidak akan dapat selain jadi nyandu, minta lagi. Karena apa? Enggak cukup. Orang Roma dulu karena cari kenikmatan, cari kepuasan dari makan, habis makan kenyang sekali puas saya. Dia masih pingin karena masih enak. Apa yang dia lakukan? Dia korek, muntahin lagi supaya bisa makan lagi. Jadi belum lagi kalau saudara berpikir begini, andai kata ya kita buta. Pernah nggak saudara pikir, seandainya saya lahir buta, berapa banyak dosa yang hilang dari hidupmu? Berapa banyak kita membuang-buang waktu secara sia-sia? Saya aja kalau lagi bosan gitu ya buka YouTube gitu, tiba-tiba udah 1 jam terbuang. Apa sih yang saya lihat? Ya apa aja di situ yang menarik. Yang sebetulnya nggak lihat nggak apa-apa. Kalau kita nggak punya mata, saudara tahu berapa hemat uang, berapa hemat kita pakai waktu kita, berapa hemat kita pakai baju perlu bagus kalau buta. Nggak ada itu yang namanya fashion, nggak ada baju juta-juta. Siapa yang lihat? Pakai kosmetik, enggak, siapa yang lihat? Saudara-saudara, saya pernah berpikir kalau saya buta, berapa banyak yang saya bisa hindari. Yang bapak-bapak lihat perempuan, lihat wanita cantik, lihat wanita, lihat. Itu pasti terhindar kalau kita buta. Jadi keinginan mata itu waktu dicari untuk dipuaskan, saudara-saudara, tidak mungkin itu terpuaskan. Keangkuhan hidup. Jadi kita punya barang ini dan itu demi supaya gengsi, supaya prestise, sampai orang makan pilih restoran aja mau kemana. Kenapa nggak makan di warung? Kenapa mesti makan di restoran itu? Gengsi. Jadi bukan sekedar makan untuk kenyang, tetapi untuk apa? Harga diri, kehormatan, dan lain sebagainya. Itulah saudara-saudara ketika kita meninggikan ciptaan ini duduk di bangku Allah, maka kita akan orientasikan rasa aman kita, kepuasan kita, kesejahteraan kita, semua dari yang bukan Allah. Itu sebabnya Alkitab berkata, kasih Allah tidak ada di dalam dia. Kalau begitu saudara mulai mengerti di sini, mengalahkan dunia itu dalam arti apa? Kita tidak membiarkan nilai-nilai dunia ini memikat kita. Kenapa bisa begitu? Waktu kita tidak cukup, tapi saudara lihat begini. Saya kasih 2 contoh. Yang pertama dari Musa. Waktu dia kenal Tuhan, Ibrani mencatat karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun karena ia lebih suka menderita dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa.
Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan pada upah. Saudara-saudara, penghinaan dengan umat Allah itu dipandang sudah lebih banyak daripada semua kesenangan Mesir, semua harta Mesir, sebagai satu kerajaan yang terbesar di zaman itu. Kenapa? Pengenalan akan Kristus. Jadi Paulus juga sama. Kalau mau bangga ini bangga itu, aku dulu punya semua itu, tetapi waktu aku kenal Kristus itu jadi sampah. Berarti saudara-saudara, percaya kepada Kristus, dilahirkan dari Allah, itu terjadi sesuatu pergantian nilai, karena saya melihat berapa bernilainya Yesus dalam hidup saya, melampaui segala sesuatu. Sampai dihina karena Kristus, kata Ibrani. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sudah jauh lebih besar dari semua harta Mesir. Itu gak main-main. Inilah yang dimaksud mengalahkan dunia. Karena daya tarik Kristus itu mengalahkan semua daya tarik yang dunia ini, dengan keangkuhan hidup, keinginan mata, keinginan daging, nafsu saya. Yesus itu melampaui. Dia memikat saya. Maka kuncinya kenapa saudara dikatakan kalau kita percaya pada Yesus lahir dari Allah, itu ada satu keterpikatan kita dengan Tuhan yang mengalahkan pikatan dunia ini. Satu kata terakhir, kalau begitu saudara-saudara, kenapa surat 1 Yohanes ini akhirnya tetap ditutup, waspadalah terhadap berhala? Kenapa? Karena tetap di dalam hidup saudara dan saya itu akan terjadi tarik menarik antara daya pikat dunia dengan daya pikat Kristus. Terus tarik menarik. Dan satu-satunya yang nanti membuat kita bisa menang adalah iman kita. Iman itu adalah saluran di mana Allah akhirnya bekerja. Karena iman kita diselamatkan, itu artinya dengan iman itulah Allah bekerja di dalam hidup kita. Karena iman kita mengalahkan dunia, artinya dengan saluran itu Allah akan bekerja memenangkan kita. Saya kira kalau suruh kita yang menang lawan dunia ini, kita nggak mampu. Allah sendiri yang harus berkarya dalam hidup kita sampai kita makin hari makin melihat keindahan. Makin hari makin melihat kemuliaan Tuhan. Sampai seperti Yakub, seperti Paulus bisa melihat keindahan dunia ini cuma sampah. Penghinaan bagi Kristus itu jauh lebih besar dari seluruh harta Mesir. Dan ketika ini bisa kita penuhi, maka kasih kepada Allah memenuhi kita, kasih kepada sesama anak-anak Tuhan itu akan memenuhi kita. Kita berdoa. Tuhan, Kau tahu berhala apa yang kami pegang di dalam hidup kami. Sehingga itulah yang menggeser dan menyulitkan kami mengasihi Engkau. Biar Tuhan yang menganugerahkan iman yang datang karena percaya kepada Kristus, yang menjadi sebuah properti yang Tuhan berikan karena kami adalah anak-anak-Mu. Iman yang mengalahkan daya pikat dunia ini yang mengejar nafsu daging, nafsu mata, dan apa yang membuat kami menjadi rasa terhormat, merasa diri menjadi berharga, hidup menjadi lebih tinggi daripada orang lain karena harta, karena kepandaian dan lain sebagainya. Itu boleh kami letakkan di kaki Tuhan, dan itu tidak mengambil cinta kami. Tuhan berkati kami, Tuhan berkati transformasi yang terjadi dalam hidup kami ketika kami menjadi anak-anak Allah dan bertumbuh di dalam Engkau. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Shalom, biarlah firman Tuhan hari ini dapat menguatkan iman kita dan kita dapat menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Berikut beberapa informasi penting untuk sepanjang minggu ini. Siang ini, ibadah Youth Sunday Service akan dilayani oleh Civina dengan tema Great Faith. Disusul pada hari Rabu, ibadah wanita akan dilayani oleh Ibu Wilis dengan tema Hati yang Merdeka. Pada hari Kamis, ibadah doa akan dilaksanakan pada pukul 5 sore di gedung 35. Minggu pukul 8 pagi, ibadah raya akan bawakan tema mengenai mengenal sifat dan karakter Tuhan. Dilanjutkan pada pukul 10, ibadah sekolah minggu akan bawakan tema mengenai menghargai karya Tuhan. Pada pukul 12 siang, ibadah Youth Sunday Service akan diadakan dengan tema The Fruit of Spirit, Joy. Demikian info penting untuk sepanjang minggu ini. Jangan pernah menyerah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan. Siapa yang diberkati pada pagi hari ini? Amin. Iman yang mengalahkan dunia. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Yohan Candawasa yang sudah melayani kami. Pagi hari ini Tuhan memberkati Bapak dan keluarga. Juga pelayanan yang Tuhan percayakan pada Bapak. Puji Tuhan. Dan biarlah kita tetap memiliki iman yang teguh, biarlah itu menjadi rema dalam kehidupan kita, firman yang telah tadi disampaikan, biar kita tetap kuat dan semakin bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Dan saat ini saya juga mau menanyakan, adakah dari Bapak Ibu yang pagi hari ini baru pertama kali hadir di tempat ini dan mengikuti ibadah, baik di bawah maupun di atas? Tidak ada? Oke. Baik, sebentar kita akan memberikan korban syukur kita dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami pagi ini sudah diberkati melalui firman-Mu. Biar firman-Mu Tuhan jadi rema dalam kehidupan kami dan bertumbuh berbuah senantiasa. Dan biar kami semakin dikuatkan iman kami, semakin bertumbuh berbuah, dan kami akan terus Bapa melekat kepada Engkau, sehingga apapun dimanapun Bapa yang kami lakukan, biarlah semuanya untuk Tuhan. Dan kami tidak akan menyimpang ke kiri dan ke kanan, tapi tetap mengandalkan Engkau Allah kami yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Tiba saatnya kini kami akan memberikan korban syukur kami. Kami percaya semua yang kami terima, semua yang kami miliki, semua berasal dari Engkau. Dan kami setelah diberkati dengan berbagai hal yang baik dalam kehidupan kami, kini kami akan memberikannya, biarlah nama Tuhan dipuji, dipermuliakan, dan juga buat pekerjaan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur, kami siap untuk memberikan persembahan kami dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Mari kita memberi dengan penuh sukacita, kita menaikkan pujian. Sekalipun kita memiliki iman hanya sebesar biji sesawi, tapi percayalah bahwa kita dapat memindahkan gunung, masalah apapun dalam kehidupan kita. Amin. Sekalipun ku memiliki iman sekecil biji sesawi, namun ku kenal yang ku sembah.
Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah ini. Kami boleh memuji, kami boleh menyembah Tuhan, dan kami boleh mendengarkan firman yang dapat membangun rohani kami, dan kami semakin mengetahui apa yang Tuhan mau dalam hidup kami ya Tuhan. Dan Tuhan, kami bersyukur untuk bulan ini. Kami bersyukur untuk setiap jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, anak-anak muda yang baru saja yang lulus dari kuliah. Amin. Kami berdoa juga untuk setiap anak-anak muda kami yang sebentar lagi akan mau ujian. Tuhan, Kau mau sertai. Amin. Tuhan mau berikan mereka hati yang takut akan Tuhan, dan mereka dapat menjadi terang dimanapun mereka berada. Tuhan, kami berdoa untuk setiap jemaat-jemaat kami yang mengalami sakit, kelemahan. Tuhan, kiranya Kau Tuhan mau pulihkan, Tuhan mau sembuhkan, dan Tuhan mau jamah Bapak setiap kelemahan yang dialami setiap jemaat di tempat ini ya Tuhan. Dan Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Kami bersyukur untuk perlindungan Tuhan dalam hidup kami sepanjang minggu ini. Dan Tuhan mau berkati kami juga dalam kami menjalani hidup kami seminggu ke depan. Tuhan mau apapun yang kami lakukan dalam keseharian kami, ajar kami untuk kami dapat hidup takut akan Tuhan. Amin. Ajar kami untuk kami dapat hidup menjadi berkat bagi orang lain, menjadi inspirasi bagi orang lain. Dan Tuhan, Kau mau selalu ada dekat dengan kami. Amin. Jaga hati kami dan mampukan kami untuk kami menjalani hidup kami selalu takut akan Tuhan dan selalu mengingat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapak. Jemaat yang terkasih, saudara-saudara yang terkasih, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat dari Bapa di surga. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan berkat, perlindungan, dan penyertaan dari Allah Bapa, Allah Anak, dan persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai Tuhan Yesus. Amin.